Nah, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai Zoom, langkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masuk dalam mata pelajaran PKN ya. Oh iya, untuk hari ini Ibu yang maju Zoom karena ini kebetulan kan yang kelas 10, 4, 5, dan 6 kan Pak Haryadi ya. Karena Pak Haryadinya kebetulan jamnya tertabrak dengan kelas 12, jadi Ibu yang mewakili Zoom hari ini untuk kelas 10, 1 sampai 6. Jadi untuk materinya ini tidak dari Ibu sendiri ya, tetapi ada juga dari Pak Haryadi yang memberikan materi Zoom, tapi Bapaknya tidak bisa langsung menyampaikan materinya karena saat ini Bapaknya masuk di kelas 12 mengajar kelas 12 ya. Jadi yang Ibu ajarkan kan kelas 1 sampai 1, 10, 1 sampai 3. Jadi 4, 5, dan 6 tetap ikut juga ya dengan Ibu karena guru yang bersangkutan mengajar kalian eh, tidak bisa masuk Zoom karena masuk mengajar tadi kelas 12. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Jadi materi kita adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Jadi bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang tergolong plural atau majemuk. Nah, mungkin kalian bingung ya bagaimana itu Indonesia termasuk dalam tergolong plural atau majemuk. Jadi kalau kemajemukan bangsa Indonesia itu dapat terlihat dari agamanya, dari kebudayaan, dari suku, dari ras dan bahasa. Dari ras dan bahasa. Jadi kemajemukan tersebut itu bisa berpengaruh positif dan negatif terhadap integrasi nasional. Jadi pengaruh positifnya apa? Pengaruh positif kemajemukan terhadap integrasi nasional yaitu munculnya rasa bangga sebagai bangsa majemuk yang dapat hidup aman dan tentram. Terus sikap solidaritas semakin kuat dan menguatnya sikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, pengaruh negatifnya juga ada. Jadi pengaruh negatif kemajemukan terhadap integrasi nasional yaitu rentan terjadinya konflik atau masalah kepentingan atas dasar kemajemukan. Atas dasar kemajemukan tadi apa? Ya, nah, jadi kemajemukan itu terlihat dari agamanya, terlihat dari kebudayaannya, terlihat dari suku, ras, dan bahasa. Nah, jadi pengaruh negatif kemajemukan terhadap integrasi nasional itu rentan terjadi konflik atau masalah kepentingan atas dasar kemajemukan. Kuatnya sikap saling mementingkan kepentingan golongan dan nasionalisme juga mudah luntur. Jadi pengaruh negatif kemajemukan terhadap integrasi nasional tersebut bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Nah, yang ditanyakan di sini yang kita bahas lantas apa faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional itu? Nah, nanti akan Ibu jelaskan ya uraiannya. Nah, terus selanjutnya nanti ada faktor pembentuk integrasi nasional, ada pembentuk eksternal juga ya. Jadi pluralisme itu berasal dari kata dasar plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pluralisme
adalah keadaan masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya. Nah, di sini ada faktor internal. Faktor internal pembentuk integrasi nasional. Faktor internal artinya faktor dari dalam ya, karena di sini adalah faktor dari dalam pembentuk integrasi nasional. Artinya internal ini faktor yang dari dalam. Jadi terus masyarakat yang akan mencapai integrasi, masyarakat yang akan mencapai integrasi nasional itu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal atau faktor dari dalam pembentuk integrasi nasional. Nah, jadi faktor-faktor internal pembentuk integrasi nasional yaitu yang pertama adanya rasa nasionalisme dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Terus adanya ideologi yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, minggu yang lalu waktu kita Zoom, ini sudah Ibu bahas ya tentang Garuda Pancasila, tentang sila ke-1 sampai sila ke-5, sikap dalam sila setiap sila. Terus juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Masih ingat nggak apa sila Garuda Pancasila ada berapa? Dari sila nilai-nilai Pancasila ada berapa? Ayo Ibu tanya dulu ya, Garuda Pancasila. Ini ada kan simbol negara kita yaitu Garuda Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ada berapa? Ada 5 ya? Ada 5, Bu. Ya, ada 5. Terus semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin sudah Ibu jelaskan ini artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ibu tanya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Jadi Garuda Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu ada 5 sila ya. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu arti Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang ketiga, adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Terus selanjutnya, Sumpah Pemuda pada tanggal berapa? Ibu tanya. Ada yang tahu nggak Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda pada tanggal? Ayo, pada tanggal dan tahun berapa? Di sini adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu merupakan lambang persatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda dicetuskan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, bagaimana bunyi teks asli Sumpah Pemuda itu? Sejak dibuat tahun 1928, yang pertama, bagaimana bunyinya? Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang pertama ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terus yang ketiga, bunyi yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ada 3 ya. Ada 3 bunyi teks asli Sumpah Pemuda. Diingat ya, Ibu ulang sekali lagi, Ibu jelaskan sekali lagi ya. Bunyi yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Terus bunyi yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terus bunyi teksnya yang ketiga, kami putra dan putri
Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini yang masih Ibu jelaskan yang ketiga ya. Jadi teks Sumpah Pemuda dibacakan pada waktu Kongres Pemuda yang diadakan di Walter Freden sekarang Jakarta ya, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Jadi Ketua Kongres Pemuda yaitu Sugondo Jojo Koiso. Jadi wakil ketua yaitu RM Joko Marsaid. Jadi sebelum pembacaan teks Sumpah Pemuda itu diperdengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Nah, jadi pencipta lagu Indonesia Raya siapa? Tanya penciptanya siapa? W.R. Supratman. Iya. Jadi sebelum pembacaan teks Sumpah Pemuda itu ya, kita diperdengarkan dulu lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman dengan gesekan biolanya. Jadi lagu Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan kita ya. Terus selanjutnya yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Nah, ini yang keempat ya. Jadi diingat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Terus yang selanjutnya adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa, bahasa dan tanah air. Terus adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah sebagai pandangan hidup kebangsaan yang sama ya. Terus jadi adanya jiwa semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Jadi kemarin kan dalam pembelajaran proyek kita itu kan dalam mata pelajaran PKN membahas tentang toleransinya ya, toleransinya. Nah, bagaimana maksudnya toleransi keagamaan yang kuat? Yang dimaksud dengan toleransi beragama itu adalah kita harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Jadi kita toleransi itu harus bisa saling menghargai dan menghormati antar sesama umat beragama. Itu yang dinamakan dengan toleransi ya. Terus adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Terus munculnya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Terus adanya kerjasama yang kuat untuk membangun komitmen mewujudkan integrasi nasional. Nah, selanjutnya slide yang keempat. Nah, di sini tadi sudah Ibu jelaskan faktor internalnya ya, yang faktor dari dalam pembentuk integrasi nasional. Selanjutnya ada faktor eksternalnya. Faktor eksternal artinya faktor dari luar ya, dari luar pembentuk integrasi nasional. Jadi masyarakat yang akan mencapai integrasi nasional itu dipengaruhi faktor eksternal, artinya dipengaruhi faktor dari luar. Jadi faktor eksternal pembentuk integrasi nasional, yang pertama adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Terus muncul globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Terus adanya pasar bebas, terjadinya peperangan di berbagai negara.
Terus terjadinya penghegemonian pasar dagang dunia yang dilakukan negara-negara lain. Terus maraknya persaingan alutsista. Alutsista itu adalah alat utama sistem pertahanan antar negara. Terus selanjutnya perkembangan teknologi yang semakin maju. Terus munculnya konflik internasional, artinya munculnya masalah internasional. Jadi sambil kalian baca ya, sambil kalian baca materi yang Ibu tampilkan. Sambil kalian baca ya yang PowerPoint-nya sudah Ibu tampilkan. Nah, di sini mungkin kalian masih bingung ya terjadinya penghegemonian pasar dagang dunia yang dilakukan di negara-negara lain. Nah, jadi arti kata penghegemonian ini adalah proses, cara, perbuatan hegemoni atau penghegemonian itu berasal dari kata dasar hegemoni. Jadi penghegemonian itu adalah proses, cara, perbuatan menghegemoni. Nah, jadi selanjutnya yang terakhir adalah munculnya konflik internasional. Jadi artinya munculnya masalah internasional. Terus selanjutnya lagi, nah di sini ada faktor penghambat integrasi nasional. Nah, jadi selain faktor pembentuk integrasi, itu terdapat pula faktor penghambat integrasi nasional. Jadi faktor-faktor penghambat integrasi nasional itu yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Tadi sudah Ibu jelaskan, kemajemukan bangsa Indonesia itu, kemajemukan bangsa Indonesia dapat terlihat dari agamanya, dari kebudayaannya, dari suku, dari ras, dan bahasa. Nah, jadi di sini adanya kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Kurangnya toleransi antar golongan, tadi sudah Ibu jelaskan ya, toleransi. Terus kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Terus yang selanjutnya adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Terus masih adanya sebagian orang yang berpandangan etnosentris. Nah, mungkin kalian masih bingung apa pengertian dari etnosentris ini. Nah, jadi sini masih adanya sebagian orang yang berpandangan etnosentris. Etnosentris atau sentrisme itu adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Jadi orang-orang etnosentris menilai kelompok lain itu relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri. Jadi khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Terus selanjutnya lagi, itu ya yang arti dari etnosentris. Sekali lagi Bu jelaskan, etnosentris atau etnosentrisme itu adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Jadi orang-orang etnosentris menilai kelompok lain itu relatif terhadap kelompok atau kebudayaan sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, dengan perilaku, dengan kebiasaan, dan agama. Nah, jadi untuk mencapai integrasi memang tidak mudah. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi untuk mencapai integrasi memang tidak mudah ya. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Akan tetapi untuk mencapai integrasi semua pihak harus mempunyai pandangan yang sama mengenai persatuan. Nah, jadi gambaran persatuan dan kesatuan yang terwujud dari tercapainya integrasi nasional, yang pertama, pemerintah benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Terus yang kedua, hubungan pemerintah dan rakyat menjadi harmonis.
Yang ketiga, rakyat akan berperan aktif dalam pembangunan nasional. Terus selanjutnya, pemerataan pembangunan terjadi di setiap wilayah Indonesia. Terus terjalin hubungan baik antar masyarakat Indonesia. Terus yang selanjutnya, masyarakat akan merasa aman dan nyaman tinggal di Indonesia. Terus tidak adanya diskriminasi penduduk berdasarkan ras, agama, dan etnik. Terus tidak adanya kesenjangan antara wilayah kota dan perdesaan. Terus meningkatnya nilai-nilai kebangsaan dalam setiap diri masyarakat Indonesia. Jadi yang terakhir, ada masyarakat dan pemerintah mempunyai keinginan yang kuat untuk memajukan bangsa dan negara. Nah, itu tadi adalah gambaran persatuan dan kesatuan yang terwujud dari tercapainya integrasi nasional. Jadi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa itu melambangkan keberhasilan tercapainya integrasi nasional. Jadi keberhasilan tersebut itu tidak hanya dicapai oleh warga masyarakat, tetapi oleh semua warga masyarakat. Jadi tercapainya integrasi itu menunjukkan tidak adanya konflik atau masalah dalam masyarakat. Oleh karena itu, tercapai integrasi nasional dapat membantu menciptakan ketentraman dalam suatu negara. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus diwujudkan ya untuk gambaran persatuan dan kesatuan agar tercapainya integrasi nasional. Kalau kita bisa mencapai semua ini, maka persatuan dan kesatuan bangsa itu melambangkan keberhasilan tercapainya integrasi nasional ya. Jadi kalau tercapainya integrasi itu berarti harus menunjukkan tidak adanya konflik atau masalah dalam masyarakat. Terus slide yang ketujuh. Yang ketujuh, slide-nya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga integrasi nasional. Jadi hak dan kewajiban warga negara itu secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara itu menjadi parameter dalam menentukan warga negara yang baik atau disebut dengan good citizenship ya. Jadi walaupun negara memberikan hak secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tapi perlu kalian ketahui dalam pelaksanaan hak tersebut kewajiban yang tidak dapat terpisahkan. Jadi pelaksanaan hak warga negara tetap akan dibatasi sebagai negara otoriter. Jadi hal itu karena pemenuhan hak disesuaikan dengan kewajiban menghormati hak orang lain sebagaimana diajarkan Pancasila sebagai nilai dan norma masyarakat Indonesia berdasarkan hasil konsensus. Nah, jadi di sini warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam menjaga integrasi nasional baik secara internal maupun eksternal. Artinya warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban baik secara di dalam maupun dari luar. Jadi berikut ini adalah hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga integrasi nasional secara internal dan eksternal. Nah, bagaimana hak dan kewajiban secara internal? Yang pertama, membantu pemerintah dalam menjaga kebudayaan daerah. Jadi hak dan kewajiban kita dari dalam atau secara internal ya, dalam menjaga integrasi nasional itu yang pertama kita membantu pemerintah dalam menjaga kebudayaan daerah. Terus yang kedua, menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Terus menjaga keberagaman tradisi setiap daerah.
Terus mengikuti pendidikan bela negara, membiasakan bersikap toleran kepada semua orang. Jadi kita harus membiasakan bersikap toleran ya, toleransi kepada semua orang. Artinya kita harus bisa bersikap menghargai dan menghormati kepada kepada semua orang. Nah, jadi ada 5 ya. Jadi ada 5 hak dan kewajiban secara internal. Jadi bisa kalian baca dulu dari PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Tolong yang mutar musik dimatikan dulu ya musiknya. Terus bagaimana hak dan kewajiban secara eksternal? Nah, kalau hak dan kewajiban secara eksternal, yang pertama, mendukung pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Terus yang kedua, menolak ide pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan negara penentang hak asasi manusia. Terus yang ketiga, mendukung kemerdekaan negara-negara terjajah. Yang keempat, membuka setiap ide yang berasal dari negara lain untuk kebaikan Indonesia. Yang kelima, mendukung pemerintah untuk membuka kesempatan kepada para investor asing. Jadi, hak dan kewajiban secara eksternal atau secara yang dari luar, yang internal itu dari dalam, eksternal itu dari luar. Itu diingat ya, itu perbedaan eksternal dan internal. Ini bisa kalian sambil kalian baca dulu ya materi PowerPoint yang Ibu tampilkan biar kalian memahami. Nanti di sesi yang terakhir kalian bisa menanyakan, ada yang kalau ada kata-kata yang atau masih belum kalian pahami bisa ditanyakan dengan Ibu ya. Terus selanjutnya lagi, ini yang sampai hak dan kewajiban secara eksternal ya, dibaca dari PowerPoint yang Ibu tampilkan dulu. Nah, ini ada tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Jadi Indonesia adalah negara merdeka. Jadi kemerdekaan yang diperoleh berkat perjuangan melawan penjajah telah memberikan dampak positif kepada bangsa Indonesia. Jadi berkat perjuangan tersebut, bangsa Indonesia lebih percaya diri menatap masa depan yang lebih baik demi mencapai cita-cita bangsa sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, akan tetapi ya perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir. Bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan baru yang lebih serius, yaitu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Nah, selanjutnya tadi bagaimana yang ini belum Ibu jelaskan tadi ya, mengikuti pendidikan bela negara. Contohnya seperti apa mengikuti pendidikan bela negara? Nah, misalnya ya contohnya mengikuti pendidikan bela negara, yang pertama menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah atau kampus. Terus masuk sekolah tepat waktu, memakai seragam bagi anak sekolah, ikut berprestasi dan membanggakan, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, terus juga tidak melakukan kenakalan. Itu adalah contoh bela negara di sekolah.
Terus selanjutnya lagi, tadi sudah Ibu jelaskan ini ya. Nah, tadi sudah Ibu jadi perjuangan kita bangsa Indonesia itu kita belum berakhir ya. Jadi bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan baru yang lebih serius, yaitu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun kita sudah merdeka, tetapi kita masih ada tantangan yang baru. Tantangan baru yang bahkan lebih serius, yaitu menjaga keutuhan NKRI. Jadi kalau kalian tidak tahu NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kita yang generasi penerus harus bisa ya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun Indonesia sudah merdeka. Karena kemerdekaan yang diperoleh tadi berkat perjuangan melawan penjajah telah memberikan dampak positif kepada bangsa Indonesia. Terus selanjutnya lagi. Nah, pentingnya menjaga komitmen terhadap keutuhan nasional. Pentingnya menjaga komitmen terhadap keutuhan nasional, warga negara memiliki kewajiban moral untuk menjaga keutuhan nasional. Jadi dengan menjaga keutuhan nasional berarti menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap terjaga dengan baik. Jadi apabila kehidupan berbangsa dan bernegara terjaga dengan baik, kehidupan warga negara juga akan damai. Nah, oleh karena itu ya penting bagi warga negara untuk menjaga keutuhan nasional. Terus selanjutnya, nah manfaat menjaga keutuhan nasional. Nah, menjaga keutuhan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat penting. Semua komponen bangsa mempunyai kewajiban dalam menjaga keutuhan nasional. Jadi dengan menjaga keutuhan nasional dapat memberikan manfaat pada bangsa dan negara. Manfaat menjaga keutuhan nasional. Yang pertama, manfaat internal menjaga keutuhan nasional, artinya manfaat yang dari dalam menjaga keutuhan nasional. Yang pertama, kondisi bangsa aman dan damai. Yang kedua, perekonomian negara lancar. Yang ketiga, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harmonis. Terus, tidak adanya aksi terorisme dan separatisme. Terus, kehidupan rakyat terjamin. Nah, jadi itu adalah manfaat menjaga keutuhan nasional. Nah, jadi ini ada yang hari ini adalah Ibu jelaskan ya tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Terus selanjutnya, manfaat eksternalnya. Manfaat eksternal atau manfaat dari luar menjaga keutuhan nasional. Yang pertama berarti manfaat eksternal dari luar ya, kalau yang tadi dari dalam. Nah, manfaat eksternal menjaga keutuhan nasional yang pertama memberikan pandangan positif terhadap dunia internasional. Terus yang kedua, Indonesia ini diakui sebagai negara yang aman untuk dikunjungi. Terus banyak negara-negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Terus popularitas Indonesia meningkat di mata dunia. Kepercayaan bangsa-bangsa lain meningkat. Jadi ini adalah manfaat eksternal atau dari luar untuk menjaga keutuhan nasional ya. Jadi ada 5 ya. Di sini bisa sambil kalian baca ya sambil dijelaskan juga. Terus juga selanjutnya nah di sini
B. Menumbuhkan semangat untuk menjaga keutuhan nasional. Jadi keutuhan nasional itu bisa tercapai apabila warga negara memiliki kepedulian yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Jadi menumbuhkan kepedulian terhadap bangsa dan negara hanya bisa dicapai oleh warga negara yang benar-benar peduli terhadap bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu, tercapainya keutuhan nasional sangat dipengaruhi oleh tingkat kepedulian warga negara. Terus menjaga komitmen terhadap keutuhan nasional itu bukan sekedar kewajiban warga negara. Jadi setiap warga negara ini hendaknya sadar bahwa menjaga keutuhan nasional itu merupakan suatu kebutuhan. Jadi kerjasama yang baik perlu dibudayakan untuk meningkatkan komitmen menjaga keutuhan nasional. Jadi suatu negara yang mampu menciptakan keutuhan nasional pasti akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi oleh karena itu ya warga negara harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk menciptakan keutuhan nasional. Jadi warga negara itu harus sadar bahwa untuk memperjuangkan berdirinya bangsa dan negara Indonesia tidaklah mudah. Jadi para pejuang harus mengorbankan banyak hal untuk mencapai tujuan berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Nah, jadi berdasarkan latar belakang tersebut sudah sepantasnya generasi penerus memiliki keinginan dan semangat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan nasional negara Republik Indonesia. Nah, akan tetapi ya, dalam kondisi dunia saat ini menjaga keutuhan nasional menjadi tantangan tersendiri bagi generasi penerus bangsa. Nah, kayak seperti kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi konsep menjaga keutuhan nasional saat ini tentu berbeda ya dengan zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka. Jadi generasi mudah dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks dalam menjaga keutuhan nasional. Nah, nanti akan Ibu jelaskan apa tantangan generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI itu atau menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, nah di sini tantangan itu merupakan tindakan, potensi atau kondisi baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri berupa masalah untuk diselesaikan. Itu adalah tantangan ya, arti dari tantangan. Jadi diingat ya, tantangan itu merupakan suatu tindakan, potensi itu baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri berupa masalah atau konflik yang harus atau untuk diselesaikan. Jadi tantangan dalam menggugah kemampuan diri seseorang yang sering menghadapi tantangan itu ya kemampuannya akan semakin kuat. Jadi seiring dengan laju globalisasi, kehidupan masyarakat pun semakin maju. Jadi kondisi ini menjadi tantangan bagi negara untuk mewujudkan integrasi nasional. Nah, jadi nanti ada yang akan Ibu jelaskan tantangan internal atau dari dalam menjaga keutuhan NKRI dan tantangan eksternal menjaga keutuhan NKRI. Nah, jadi tantangan internal menjaga keutuhan NKRI itu cukup kompleks. Nah, beberapa tantangan tersebut ini internal itu dari dalam ya, tantangan dari dalam menjaga keutuhan NKRI. Jadi diingat internal dari dalam, eksternal dari luar. Yang pertama, mengawal NKRI atau mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan bersatu. Terus selanjutnya, masih ada konflik-konflik sosial atau masih ada masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Terus adanya gangguan keamanan maritim dan dirgantara, adanya kaum separatis, munculnya ancaman terorisme dalam negeri, pengawalan pulau-pulau kecil terluar masih minim atau masih kurang ya. Terus selanjutnya ini adalah tantangan internal ya, internal
dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, bagaimana tantangan eksternalnya? Tantangan eksternal menjaga keutuhan NKRI. Jadi tantangan eksternal menjaga keutuhan NKRI. Jadi tantangan eksternal menjaga keutuhan NKRI itu tidak kalah besar dari tantangan internal. Jadi beberapa tantangan tersebut diperinci. Yang pertama, adanya isu pemanasan global. Terus penguatan nilai-nilai moral dan hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM ya. Jadi HAM adalah hak asasi manusia. Terus stabilitas ekonomi dunia yang kurang stabil, terorisme sebagai ancaman global, konflik atau masalah perbatasan di kawasan Asia Pasifik termasuk Asia Tenggara. Terus wabah penyakit yang belum ditemukan obatnya. Ini adalah tantangan eksternal untuk menjaga keutuhan NKRI. Ada 6 ya. Yang terakhir tadi adalah wabah penyakit yang belum ditemukan obatnya. Nah, jadi secara perinciannya integrasi nasional itu akan tercapai, kesimpulannya integrasi nasional itu akan tercapai apabila masyarakat Indonesia senantiasa memupuk jiwa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Memupuk jiwa kebangsaan dapat dilakukan dengan cara membaca literatur nanti akan Ibu jelaskan ya. Jadi kalau literatur nanti itu memberikan pemahaman kepada kalian yang mengenai cara menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Jadi setelah kalian membaca, kalian akan memahami pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Nanti juga kalian, kalau kita tetap muka ya, nanti kalian juga dapat merangkum materi-materi penting dalam literatur, khususnya tentang integrasi nasional. Oh ya, nanti Ibu ingatkan ya, kita kan sebentar lagi mau TS ya. Jadi nanti untuk soal PKN kelas 10 itu Ibu buat soalnya pilihan ganda semua. Ada berjumlah 25 pilihan ganda ya. Jadi Ibu membuat soal tidak ada di luar materi yang Ibu kasih. Selama Ibu membuat soal dari catatan yang sudah Ibu berikan, dari yang sudah Ibu jelaskan dengan kalian, baik itu di tatap muka maupun di Zoom. Kita Ibu jelaskan secara Zoom langsung ya. Jadi diingat ya, nanti kalian pelajari untuk UTS tanggal 14 sampai 18. Nah, jadi UTS ya kalau tidak salah dari tanggal 14 sampai 18, berarti minggu depan ya. Nah, diingat ya Ibu ingatkan untuk yang harus kalian pelajari, integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terus kalian pelajari simbol Pancasila. Kalian pelajari nilai-nilai Pancasila. Terus juga kalian pelajari pasal-pasal juga yang sudah Ibu kasih dengan kalian catatannya ya, terus dengan yang sudah Ibu jelaskan juga. Nanti untuk PowerPoint-nya bisa Ibu bagikan ya dengan kalian. Nanti kalau untuk yang kelas 10, 4, 5, dan 6, nanti Ibu Ibu konfirmasi dulu ya dengan guru mata pelajarannya. Diingat ya. Nanti untuk kelas 10, 1, 2, dan 3 nanti akan Ibu share untuk PowerPoint-nya untuk kalian belajar nanti menghadapi UTS atau ulangan tengah semester. Nah, diingat ya, pelajari integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, pelajari tentang sila Pancasila, simbol-simbolnya juga. Terus tentang alat pemersatu bangsa kemarin ya, pelajari juga. Pelajari tentang identitas provinsi di Indonesia ya. Identitas provinsi di Indonesia yang sudah Ibu jelaskan kemarin kan di kelas 10, 1, 2, dan 3. Itu kan ada Ibu pelajari tentang nama provinsinya, ibu kotanya. Terus juga ada bahasa daerah, rumah adat, dan tarian khasnya. Terus pelajari nanti ya keberagaman masyarakat sebagai dasar pembangunan bangsa.
yaitu dalam pasal, ingat pasal 28D ayat 1, diingat. Itu nanti kan ada juga Ibu keluarkan, Ibu sambil memberikan kisi-kisinya ya, karena kita kan tidak tatap muka, jadi Ibu kasih kisi-kisinya saja. Nanti kemungkinan untuk 11, 10, 4, 5, dan 6 apa mengikuti soal Ibu atau dari soal dari Pak Haryadi langsung. Terus juga pelajari tentang ini ya, pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang kemarin menurut Howard Wiggins, Myron Weiner, terus Najaruddin Samsudin, J. Sujati Jiwandono, dan Mahfud MD. Pelajari menurut integrasi nasional menurut para ahli. Terus pelajari tentang syarat integrasi nasional. Pelajari juga tentang ciri-ciri integrasi nasional juga ya. Pelajari tentang hak dan kewajiban warga negara dalam mewujudkan integrasi nasional. Nah, jadi nanti kalian pelajari ya hak dan kewajiban yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus pelajari tentang penyebab terjadinya disintegrasi nasional. Nah, jadi nanti kan soalnya ada 25 pilihan ganda ya. Untuk pengiriman soalnya ke kalian nanti akan ada aja Ibu kasih tahu ya, melewati grup kelas kalian. Apa nanti bisa dikirim melalui Zoom atau nanti melalui GCR untuk soal UTS-nya ya. Tolong yang temannya yang tidak masuk Zoom nanti dikasih tahu ya. Link sudah dikirim kah? Link absen. Oh iya, link absennya diisi ya. Link absennya diisi. Bu, saya kan baru nggak. Ya, ada yang tanya, ada yang karena masih ada waktu ya. Masih ada waktu lagi sekitar 12 menit. Link absennya sudah diisi lah. Sudah, Bu. Ya, diingat ya kisi-kisi yang sudah Ibu berikan tadi. Nanti PowerPoint-nya ada satu orang nanti Ibu suruh share di grup kelas ya. Untuk PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan di sini. Untuk kalian belajar untuk menghadapi UTS, tapi untuk PKN nanti mungkin sesuai jadwal pelajarannya untuk UTS-nya. Untuk minggu depan kita nanti masuk di materi tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terus ada juga kesadaran warga negara, pengertian bela negara, ada dasar hukum bela negara. Itu nanti untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan. Tapi minggu depan kita UTS dulu, minggu depannya lagi kita baru memasuki materi yang selanjutnya ya. Nah, tolong kalian pelajari materi-materi yang sudah Ibu kasih, dan baik itu yang di tatap muka ataupun yang di PowerPoint-nya Ibu share di grup kalian nanti ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti ingat ya, jangan tidak diisi link absennya. Linknya sudah dikirim, diisi absennya ya. Karena kalau nggak diisi nanti Ibu anggap tidak hadir. Nah, jadi tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang faktor-faktor integrasi nasional, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Jadi materi kita masih banyak lagi ya. Materi kita masih banyak lagi, ini masih banyak, baru 1/4, belum lagi yang lainnya. Oh ya, Ibu ingatkan yang kemarin yang tugas yang dari kelas 10, 1, 2, 3 ada beberapa yang belum kumpul tugasnya, yang pastinya 10-3, banyak yang belum. Nanti bagi yang belum tugasnya bisa Ibu share nama-namanya ya di grup kelas. Nanti Ibu kirim dengan wali kelasnya, nanti wali kelas yang kalian yang men-share di grup.
Jadi ada yang ditanyakan nggak tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional tadi? Jadi sudah Ibu jelaskan ya, faktor internalnya, faktor eksternalnya, faktor penghambatnya. Terus ada juga hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga integrasi nasional, baik dari hak dan kewajiban secara internal maupun secara eksternal. Ini nanti ada 16 slide ya. Nah, 16 slide materinya. Mungkin setelah Zoom ini nanti Ibu share ya, atau nanti pas atau Ibu kirim dengan satu orang di kelasnya, nanti satu orang yang mengirimkannya lagi ke grup. Kalau ada yang ditanyakan nggak materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, atau saya ada yang belum mengerti atau belum ada yang kalian pahami, bisa kalian tanyakan dengan Ibu. Mumpung kita Zoom nanti, kalau misalnya karena kita kan Zoom ya setiap minggu, jadi tidak ada tatap muka lagi untuk kelas 10 dan 11, kecuali menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Nah, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan ya, Ibu ingatkan tadi ya, diingat kisi-kisi untuk UTS tadi yang sudah Ibu sampaikan dengan kalian. Tolong disampaikan dengan teman-temannya yang tidak masuk Zoom ya. Nah, jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kalian sudah mengerti semua dengan apa yang dijelaskan tadi tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Jadi kalau ada yang ditanyakan, Ibu akhiri sampai di sini dulu ya. Ibu akhiri sampai di sini dulu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.